السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة ديننا دنيانا وأخرانا بنياد الدعاء والقبول بجاه سيد رسول حسن المقصود والمعمول وعلى ما نوى صلاف الصالح بنياد صالحة ثم إلى حضرات جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا إلى حضرات المعلف هذا الكتاب ببركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد, حضرات المكرمين, para sesepuh yang kami hormati, para bini subuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah pagi hari ini bisa menghirup udara segar, bisa berkumpul dan bermuajahah, mendapatkan kesempatan waktu, melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini, bisa berjamaah, bisa melanjutkan pengajian. Semuanya itu adalah semata-mata anugerah Allah yang sangat besar, manfaat dan gunanya bagi kita dan kehidupan kita. Semoga pertemuan kita betul-betul akan mendapatkan bimbingan dari Allah, sekaligus mendapatkan curahan ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan kita menuju ridha Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tepatlah kiranya kita pada hari ini adalah tanggal 22 Rajab. Karena kita sudah menginjak tanggal 22 Rajab, maka mari kita membaca kalimat tasbih yang dianjurkan kita baca. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak, kebajikan yang banyak, keberkahan yang banyak jika kita membaca kalimat tasbih awal bulan sampai tanggal 10. Subhanal hayyil qayyum. Tanggal 11 sampai 20 Subhanallahil ahadis samad. Tanggal 21 sampai akhir Rajab Subhanallahir rauf. Cukup pendek. Mari kita baca bersama 11 kali saja, nanti tutupnya 100 diselesaikan di rumahnya sendiri. Subhanallahir rauf, 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 Subhanallahir rauf.
رجبا اللهم بارك لنا في رجبا اللهم بارك لنا في رجبا وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجبا اللهم بارك لنا في رجبا وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجبا اللهم بارك لنا في رجبا وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجبا اللهم بارك لنا في رجبا وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان آمين اللهم آمين. Kita lanjutkan. Pagi hari ini kita diperintahkan untuk menghormati bulan Rajab. Yang pertama, kita dianjurkan banyak membaca kalimat tasbih. Yang kedua, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa yang diajarkan Nabi sebagaimana kita baca tadi. Lalu kita dianjurkan untuk menghormati bulan Rajab adalah diperintahkan untuk berpuasa Rajab. Kula panjenengan dipun anjuraken ngadahno poso wonten bulan Rajab. Kalau bisa diusahakan 4 hari. Kalau tidak bisa ya sudah, sehari saja ya tidak apa-apa. Nah, kalau tidak puasa gimana Pak? Tidak apa-apa, wong itu hukumnya sunnah. Jadi tidak puasa ya gak apa-apa, tapi rugi kalau kita tidak puasa. Karena diberi waktu kesempatan yang cukup melegakan kita bertemu, kita dengan bulan Rajab kok tidak puasa. Ini seakan-akan bertemu dengan sesuatu yang hebat, nak mau memanfaatkannya. Kita tahu bahwasanya manfaatnya puasa sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh para ustaz, para mubalik dan para da'i. Fadilah di antara kita puasa sudah cukup banyak diuraikan, baik berdasarkan ilmu pengetahuan maupun berdasarkan berbagai macam pandangan ilmu sosial.
Kali ini kita harus tahu bahwasanya puasa di bulan Rajab akan menyebabkan kita selamat daripada siksa kubur. Kula panjenengan nek gelem poso Rajab insyaallah dadi selamat teko siksa azab kubur. Nah ini menurut i'tiqad faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus beriman bahwa nanti setelah kita mati pasti akan menghadapi dua perkara. Ada kalanya kita mendapatkan anugerah kenikmatan dalam kubur, ada kalanya kita mendapatkan siksa di dalam kubur. Ini tidak boleh tidak, semua orang akan menghadapinya. Orang disiksa dalam kubur pernah kita sampaikan sebagaimana sahabat Uthman ibnu Affan bin Affan pernah pada suatu saat berziarah kubur, meneteskan air mata, berlinang air matanya membasahi pipi, menangis di atas kuburan. Sayyidina Utsman sing koyok ngoten niku sembahyang tahajud tok, rakaat pertama khatam Quran. Nek kula panjenengan paling tahajute kuliah karo kulhu. Tapi nek Sayyidina Utsman niku nek tahajud sembahyange rong resing sak rakaat tok iki khatam Al-Qur'an. Lho kok khatam Pak? Apal. Ceritane Mbah Kiai Dimyati Pandeglang niku nek traweh niku khatam Quran mulai sore sampai menjelang subuh. Ini Mbah Kiai Dimyati Pandeglang. Boten kaya kula panjenengan nek traweh kok imame surate dawa. Mulai ambek muring-muring. Ya apa imam gendeng yo dawa ni gak lumrah sikil ke hengkles lah ono perlu. Wah, imam gak salah gak dosa dilokno kakek. Nah, Mbah Dimyati Pandeglang niku nek tarawih khatam Al-Qur'an. Napa kok lampi ambek hafal Quran kok. Nah, kok begitu hebatnya? Wah, disinilah di kalangan ulama-ulama Ahlussunnah ini cukup hebat-hebat itu masih ada orang-orang yang banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, si sahabat Utsman ibnu Affan itu kalau sholat tahajud rakaat yang pertama khatam Quran lah, lalu rakaat yang kedua gimana? Bisa kita bayangkan, wong rakaat pertama ki khatam Quran, pemane rakaat yang kedua. Lah beliau mengakukan sholat tahajud rakaat pertama khatam Quran itu, hingga di dalam kitab Al-Barzanji disebutlah beliau sahabat Utsman itu adalah pemimpinnya orang-orang ahli ibadah. Wa dhunnuraini ra'sun nasikina radiyallahu an wa dhunnuraini ra'sun nasikina radiyallahu an. Wa dhunnurain julukan
Sedangkan beliau Sayyidina Utsman adalah mempunyai dua cahaya, karena beliau kawin dengan putri Nabi munggah dhuwure ngeduni sore. Wis dijuluki Dzun-Nurain, orang yang paling kaya, orang yang paling dermawan. Sayyidina Utsman bin Affan pernah membiayai perang itu sampai beliau korbankan onta 1000 ekor onta. Waktu perang itu kan butuh biaya. Oleh itu sejak dulu sampai sekarang kalau yang namanya perang itu butuh biaya yang cukup besar. Kula eling pada waktu Amerika menyerang Irak, meledakkan bom yang namanya Patriot itu, katanya dalam koran itu sekali ledakan dua itu biayanya 1,5 M. Jadi nggawe rudal nama Patriot niku diam. Itu sekali meledak itu regane 1,5 M. Lah iku lek meledak iku 10 Gus piro. Lah beliau Sayyidina Utsman orang kaya yang dermawan. Begitu ada situasi yang membutuhkan untuk perang dengan biaya tinggi, dia siap membiayai, menjual ontanya 1000 ekor onta digunakan untuk biaya perang. Dan begitu hebatnya. Orang yang paling kaya zamannya, di zaman itu beliau adalah pernah berziarah ke kubur, menangis di atas pekubur itu, menangis luar biasa. Tahu-tahu ditegur oleh para sahabat, lima bakaita ya Amirul Mukminin, kenapa anda menangis di atas pekuburan? Bukankah anda orang yang paling kaya saat ini? Bukankah anda orang yang paling tinggi jabatannya saat ini? Sampai niku lho kok nangis di dhuwur kuburan kowe enten napa? Wong sugih-sugih menungso nggih sampean. Pangkat-pangkati menungso nggih sampean, nung sampean pemimpin pemerintahan, pemimpin kenegara. Lah kenapa menangis di atas pekuburan? Sayyidina Utsman menjawab, kamu tahu orang yang masuk ke liang kubur ini paling susah. Tidak ada yang paling susah kecuali orang yang masuk ke dalam liang kubur. Orang nanti dikumpulkan di padang mahsyar, orang pada susah. Betapa tidak? Karena matahari didekatkan hanya 1 mil, sengatannya paling panas. Orang mandi keringat sampai setinggi sedaun telinga. Orang pada waktu itu susah. Tetapi tidak susah sungguhan. Karena apa? Banyak temannya, banyak konco. Ya, wong di ora-ora mahsyar ku besok ya susah, tapi gak pati nemen kok bakere. Wah. Orang akan digiring, yang semua baik-baik masuk surga, orang yang jelek-jelek, orang-orang durhaka digiring masuk neraka. Itu orang pada susah. Betapa tidak orang digiring untuk disiksa. Tetapi susah tidak terlalu sangat berat, yang sangat-sangat memberatkan. Karena masuk neraka banyak temannya, banyak konco. Ya. Tetapi yang paling sedih dan paling susah itu orang apabila dimasukkan ke dalam liang kubur. Karena masuk kuburan sendirian, tidak ada yang menemaninya, diwemple ka ono re. Wah, itu yang paling sedih. Mulane wong niku nek ndri tangga, ndri kanca itu masuk kebahagiaan dalam hidup. Kira-kira kalau panjenengan dikai kampung kuwedhe terus kon urip dhewe tilak dhewe. Tinguk dewe, lah susah gitu.
Nah, orang masuk ke liang kubur sendirian, kata beliau Sayyidina Utsman mengatakan, al-qabru awal manzil min manazil akhirah. Kamu harus tahu, masuk kubur itu seakan-akan masuk ke pintu gerbangnya akhir. Al-qabru raudatun min riyadil jannah. Orang masuk kubur kalau mendapatkan anugerah kenikmatan, seakan-akan sudah masuk ke liang kubur, seakan-akan masuk di pertamanan surga. Au hufratun amin hufarin niran. Itu banyak sekali hadis disebut-sebut tadi. Orang masuk kubur kok mendapatkan siksa, masuk ke liang kubur seakan-akan masuk pintu gerbangnya api neraka. Ini yang paling sedih. Siapa yang masuk kubur mendapatkan anugerah nikmat, maka di akhirat akan lebih ringan dan lebih enteng yang harus dia hadapi. Siapa yang masuk kubur mendapatkan siksa, maka di akhirat jauh lebih berat apa yang dia harus hadapi. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu, katanya hadisnya begitu. Wong kok mlebu kubur oleh siksa, alamat di akhirat luwih nemen siksa sing arep tiada. Nah, orang yang berpuasa di bulan Rajab itu akan menyebabkan bebas daripada azab dan siksa kubur. Kenapa? Nabi itu punya sahabat yang namanya sahabat Thauban. Sahabat Thauban itu adalah orang yang paling mencintai beliau Rasulullah. Kalau ketemu Nabi dia gembira, kalau berpisah dengan Nabi dia susah. Seraya ditanya, kenapa kamu wahai sahabat Thauban, kamu kalau ketemu saya tersenyum gembira, tapi kalau mau pisah, kenapa Anda menangis? Oh, ya Rasulullah, saya ini kalau ketemu panjenengan ini luar biasa kebahagiaan saya. Lek cara mriki kula niku nek panggih jenengan Kanjeng Nabi koyok-koyok ilang kabeh sing diarani susah sedih, koyok-koyok ilang kabeh sing diarani ati sing prihatin. Tapi nek kula niki pisah kali panjenengan niku susah sedih, sebab kula niki sing kula pikir binjang wonten akhir. Kalau saat ini saya bertemu pada panjenengan setiap saat, setiap waktu, paling tidak 5 kali setiap kita bertemu dalam sholat berjamaah. Yang saya pikirkan nanti, ya Rasulullah, apakah saya di akhirat itu bisakah bertemu dengan panjenengan? Kalau engkau masuk surga paling tinggi, saya surga yang paling bawah, sudah tidak akan ketemu lagi saya dengan panjenengan. Lebih saya sedihkan lagi, jikalau engkau ya Rasulullah masuk surga, saya masuk neraka, tentu tidak akan ketemu lagi saya dengan panjenengan. Itulah ya Rasulullah yang menyebabkan saya sedih dan susah. Kesedihan dan susahnya sahabat Thauban inilah, lalu turunlah ayat Al-Quran, sebagaimana ayat yang sering kita baca setelah kita sholat tarawih. Biasanya mari sembahyang tarawih, karena Allahumma ja'alna fil imani kamilin, walil faraidi mu'addin, walil salati khafidhin, walil zakati fa'ilin. Terus diakhiri ayat Quran, ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada'i was-shalihin. Itu ayatnya yang turun. Diterangkan kitabnya, berbagai kitab tafsir menerangkan itu. Termasuk tafsir Al-Qurtubi menyebutkannya. Sahabat Thauban dijawab, kamu jangan sedih, jangan susah.
selama kamu setia cinta dengan Nabi, taat pada perintah Allah, taat dengan perintah Rasulullah, kamu akan bersama Nabi nanti di akhirat. Itu akhirnya sahabat Sauban itu gembira. Lah karena Nabi itu punya sahabat, ini namanya Sauban itu adalah orang yang setia mencintai Nabi. Pantes orang itu kalau sudah cinta kan sering diajak kemana? Mana? Kalau ini zaman wonten pesantren, tahadus binik mawon, paling dicenting-centengi kali guru kiai. Pundi-pundi dijak, rono-rono dijak, rene-rene dijak. Iki penak melok kiai. Rono-rone dijak, undangan kono dijak, undangan kene dijak. Ya renes. Lah paling suguhane sate gole. Saya dulu selalu diajak guru saya ke sana kemari. Lah sahabat-sahabat ini karena orang yang mencintai Nabi dan Nabi cinta pada beliau, diajaklah sering-sering berjalan oleh Rasulullah. Ketika diajak berjalan-jalan oleh Nabi, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kami berjalan-jalan dengan Nabi, famararna bimaqbaratin, maka kami pernah jalan-jalan itu melewati satu pekuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam, akhirnya Nabi itu berhenti di atas pekuburan itu, fabaka bukaan syadida, maka Nabi di atas pekuburan itu menangis terseduh. Waktu sahabat Sauban dijak melampah-melampah, melaku-melaku liwat di kuburan, dadak moro Nabi niku mandeg grek ndonga nangis di dhuwure kuburan. Tsumma da'allah, kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ndonga di dhuwur kuburan. Niki berarti ndonga dhuwur kuburan iki sunnah. Karena beliau Nabi itu berdoa di atas pekuburan. Kalau orang sudah nggak senang dengan ramal sunnah, wis diarani bid'ah, syirik, khurafat. Wong donga nek nur kuburan dianggap bid'ah, syirik, khurafat. Tapi niki wis lugu yang nggak payu saat ini. Lugu yang nggak payu itu, bahasa bid'ah, syirik, khurafat itu nggak patek payu. Lu isik diurip-urip ae. Ambil sebagian orang. Begitu Nabi berdoa di atas pekuburan, lalu ditegur langsung oleh beliau sahabat Sauban, lima bakaita ya Rasulullah, kenapa anda menangis di atas pekuburan ini wahai Nabi? Dalam hadis lain beliau mengatakan, lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Oh sahabat, andaikan kamu tahu seperti apa yang ku ketahui, tentu kamu di dunia ini tidak banyak ketawanya, lebih banyak menangis daripada tersenyum. Oh kon kok ruh sing diarani sing tak weruhi iki ndek donya gak akeh cekakaan, gak akeh guyune, tentu akeh nangis. Awakmu gak patek roh. Begitu Nabi menangis dan berdoa di atas pekuburan itu, Nabi seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya si mayit. Hampir ya bahasa gablangnya. Gusti pan sepuro ya Allah, dosane mayit iki panjenengan lungsur, panjenengan tambahi rahmat, panjenengan tambahi nikmat. Bagaimana doa dalam kita sholat jenazah itu?
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa si mayit. Warhamhu, ya Allah berikanlah rahmatmu pada si mayit. Wa'afihi, lalu hapuskanlah kesalahan mayit. Wa'fu anhu, lalu pusaklah kesalahan si mayit. Allahumma la tahrina ajrahu, ya Allah jangan kau tutupi kenikmatannya si mayit, jangan kau tutupi pahalanya si mayit. Allahumma la tahrina ajrahu wa la tahrina ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah jangan sampai kau munculkan fitnah setelah si peninggal si mayit. Waghfir lana walahu, ya Allah ampunilah dosaku dan dosanya si mayit. Sahabat Sauban, kenapa saya harus berdoa? Andaikan kamu tahu seperti aku yang ketahui, kamu hidup di dunia ini tentu tertawa sedikit, menangis lebih banyak. Seakan sahabat Sauban orang ini cara mriki wong iki nek jero kubur melung-melung iki bengok-bengok iki. Wong nek jero kubur sing gak kuwati jerit-jerit iki. Lalu kamu tahu ya sahabat, faqala ya tauban haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Mereka ini orang mau dikubur itu pada mendapatkan siksa. Wa da'autu lahum. Kenapa saya harus berhenti dan mendoakan mereka? Saya tidak tega. Cara bahasa ini gak mentolo wong sing disiksa di kuburan. Begitu da'utu lahum, aku berdoa untuk mereka, fa khaffafallahu anhumul azab. Maka saya doakan orang yang disiksa itu sekaligus diringankan siksanya oleh Allah. Wong di kuburan ku aku gak mentolo sahabat Sauban, tak dungakno, tak jalukno ngapura, tak jalukno dilebur dosane. Alhamdulillah barokah donga kula diintengno siksane. Ditarik suatu kesimpulan, kalau kita punya orang tua leluhur, bapak ibu kita mati, kita mau mendoakan, insya Allah ada harapan besar siksanya diringankan. Begitu disiksa, didoakan Nabi diringankan, kita harus tahu bahwasanya doa Nabi itu doa yang mustajab. Gila. Kula panjenengan sing diarani wong mati iki perlu didongakno, dijalukno sepuro, di sedekah. Ini penting. Dah balik kita sebutkan itu orang di kuburan itu setiap malam tuh jerit-jerit panggil-panggil pada ahli keluarga, terutama pada malam Jumat. Sahabat Sauban, orang ini disiksa, diberi azab yang luar biasa. Saya doakan alhamdulillah diringankan siksanya. Thumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda lagi, ya Sauban, wahai sahabat Sauban, law shoma haula'i yauman min Rajab, andaikan orang ini dulu mau puasa sehari saja di bulan Rajab, wa ma namu minhu lailatan, andaikan orang-orang yang disiksa di dalam kubur ini mau bangun walaupun hanya satu kali dalam satu bulan Rajab. Oh, wong iki biyen kok gelem poso Rajab,
kok gelem bengi maca subhanal hayyul qayyum. Bengi maca subhanallahil ahadis samad, maca subhanallahir rauf, maca donga Allahumma barik lana. Gelem maca kulhu di jerone ulang Rajab senajan mung sepisan tok. Waktu bengi tahajud disempatno. Ma'udzibu fi kuburihim, tentu mereka tidak akan disiksa dalam kubur mereka. Oh, wong iki piye lho? Kepethuk ulan Rejab ki lho mangane tok ditambahi, ngombene tok diglegek-glegek. Kepethuk ulan Rejab ki lho, usime wong poso ora gelem poso. Usime wong bengi maca subhanal hayyul qayyum ngorok tok. Bahasa kasarannya kan begitu. Lah wong petuk ulan Rejab sing wulan dimulyakno pangeran niku lho. Ora gedhekno ibadah, wedhekno kuwetheke tok ae. Kula biyen disemoni kali Pak Yai guru kula ning ngeten nek katik santri niku turu, balik turu. Santri-santri. Iki sregep ngaji, kitab-kitab akeh sing dikhatamno. Iki nek angek-angek taun kitabe iku ibarate wong akeh ngombene, akeh uyuwe. Kok nek akeh ngaji kitabmu, khatam kitabmu balak-balik, iku akeh ilmune. Ojo turu tok ae nek pondok iki ya. Dibandani wong tuamu, disangoni wong tuamu. Nek turu tok nek pondok, ketekmu gede-gede iku gak kena ditanduri jagung yo. Nek guru kula nek ngoten eling. Dadi guru kula nyemoni ketekmu gede-gede gak kena ditanduri jagung yo. Gampang santri ini kok tangi. Santri-santri dulu, oh ampun peteng ngurupno lampu teplok, ngapalno nazoman nggih. Mulai jam 2:30. Napa? Ngapalno imriti niku, usume ngantuk diapalno. Abul akhwan khamun wa fudu jarro kullu mudhafan mufradan mukabbaru yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma. Itu saya dulu menghafalkan jam 2:30. Wah, 90 tahun si apal ae. Oh, lah ngapalno sik cilik kok perkara ini. Kalau andaikan si orang yang disiksa dalam kubur ini mau puasa hanya sehari saja di bulan Rajab, mau bangun sekali saja di malam Rajab, mau membaca kalimat tasbih, membaca kulhu, membaca doa Allahumma barik lana dan lain sebagainya, ma'udzibu fi kuburihim, tentu mereka tidak akan disiksa dalam kubur mereka. Sayang, ya kumang tok lu. Rejeb usume wong poso lan mangane tok, usume tahajud turu tok. Mulane disiksa saken. Fakultu ya Rasulullah, saya bertanya kata sahabat saya kepada Rasulullah, asamu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u azabal qabri? Ya Rasulullah, apakah puasa sehari bangun malam cuma hanya sekali bisa mencegah daripada azab kubur? Apakah hanya itu saja bisa mencegah daripada siksa kubur ya Rasulullah? Qala. Rasulullah menjawab, ya Thauban, wahai sahabat Thauban, walladzi ba'athani bil haqqi nabiyyah,
Demi zat yang mana aku diutus sebagai seorang nabi. Niku sampai nabi sumpah. Niki nek cara ngaji nahwu wawul qasam. Demi zat di mana aku di bawah kekuasaannya. Demi zat sebagai aku diutus sebagai seorang rasul yang sesungguhnya bukan rasul-rasulan, duduk nabi-nabian. Aku ki nabi tenan. Nek cara saiki duduk golongane musodik. Duduk golongane Muhammad Madrai. Saya ini sebagai seorang rasul, nabi yang sesungguhnya. Bagaimana? Ma min muslimin wa muslimatin, tidaklah bagi seorang laki-laki muslim, perempuan muslimah, yasumu yauman, mau puasa walaupun hanya satu hari, wa yaqumu lailatan, mau bangun malam walaupun hanya sekali, mir Rajab, di bulan Rajab, yuridu bihima wajah Allah, yang mereka lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, illa kataballahu lahu ibadata sanatin, kayak orang itu dicatat melakukan ibadah dalam satu tahun. Oh, ojo diremehno. Senajan toh wong iki gelem poso mung sedina, gelem bangun bengi mek sepisan, kuanjarane koyok-koyok ibadah setahun. Shoma naharha wa qoma layaliha. Kayak satu tahun itu malam digunakan untuk sholat, siangnya kayak digunakan untuk puasa. Oleh itulah mari kita sempatkan waktu, apapun bagaimanapun, mari kita usahakan untuk berpuasa, walaupun toh hanya satu hari. Bagi mereka yang enggak puasa, lakum dinukum waliyadin. Nek kon gak poso, cek ganggu-ganggu wong poso. Nek kon gak seneng poso, yo mbadoko ae sing akeh. Ojo ngilok-ngilokno wong sing poso. Aku tak poso. Muga-muga kula panjenengan diparingi kekuatan, kesehatan, saged nambah taat, nambah ibadah, khususipun wonten wulan Rajab. Muga-muga diparingi pitulung dados tiyang ingkang cedhek ngarsane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu sudah hampir jam 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilahil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara satiyah. Ya Rabbana ighfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma rabbana ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahli al-'ilmi 'ala al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhayr, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'inna min mujibatin nadama, innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fi الدين والدنيا الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من الفاتحة.